Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus dan tugas ujian tengah semester, yaitu pemilihan alternatif proyek investasi. Adapun data-data dari masing-masing proyek adalah sebagai berikut. Ada proyek A, yaitu pembangunan pabrik baru. Kemudian pabrik B, pergantian mesin produksi. Proyek C, pembangunan sistem otomatisasi. Proyek D, pengembangan produk baru. Berikut analisis kelayakan investasi. Adapun 3 aspek yang dinilai adalah payback period, NPV, dan IRR. Perhitungan dilakukan berdasarkan arus kas dan MAR sama dengan beberapa persen. Hasil perhitungannya adalah sebagai berikut. Dari masing-masing proyek A, proyek B, proyek C, proyek D. Untuk penjelasannya adalah sebagai berikut. Interpretasi metodenya adalah payback period. Yang pertama, semakin cepat proyek mengembangkan prestasi, semakin baik. Urutan terbaik PP-nya adalah proyek B, proyek D, proyek A, dan proyek C. Namun, payback period tidak memperhatikan nilai waktu uang dan arus kas setelah balik modal. Kemudian untuk net present value, proses proyek layak jika NPV lebih daripada 0 adalah urutan terbaiknya proyek A, proyek C, proyek B, proyek D. Proyek D tidak layak karena bernilai negatif. Kemudian IRR, proyek layak jika IRR lebih besar dari MARR, yaitu 12%. Urutan terbaik IRR ini adalah proyek A, proyek B, proyek C, dan proyek D. Kesimpulan dari ketiga metode tersebut adalah proyek A unggul pada NPV tertinggi dan IRR tertinggi. Untuk proyek B unggul pada PP tercepat, namun NPV lebih kecil dari A dan C. Untuk proyek C masih layak tetapi tidak sebaik A. Untuk proyek D tidak layak karena NPV negatif. Dari analisa tersebut, proyek A menjadi proyek yang paling terbaik. Berikut adalah tabel ringkas terkait perbandingan dari masing-masing proyek. Rekomendasi utamanya adalah proyek A dipilih karena memberikan value tertinggi, NPV terbesar, dan tingkat pengembalian tertinggi, yaitu IRR terbesar. Proyek B cepat balik modal tetapi tidak memberikan keuntungan sebesar proyek A. Proyek C layak tetapi inferior terhadap proyek A. Proyek D harus ditolak karena memang NPV bernilai negatif. Analisis sensitivitas, fokus pada proyek A karena proyek A adalah yang paling layak. NPV dengan MAR 10% dan 15%. Berikut tingkat diskontonya adalah tingkat diskonto dari 10%, 20%, dan 15%. Hasilnya adalah sebagai berikut. MAR naik, maka NPV turun. Namun pada MAR 15%, NPV tetap positif, berarti proyek A tetap layak walaupun biaya modal meningkat. Kemudian penurunan arus kas tahunan 15%, cash flow diturunkan 15%. NPV baru yaitu MAR 12%. NPV turun menjadi Rp90.374.263. Masih positif tetapi sangat kecil. Kesimpulannya, penurunan arus kas sangat mempengaruhi kelayakan. Jika penurunan lebih dari 15%, proyeksi kemungkinan menjadi NPV negatif. Variabel yang paling sensitif adalah pengaruh perubahan MAR dari 10% hingga 15%, menurunkan NPV sebesar kurang lebih 48%. Kemudian penurunan arus kas 50%, menurunkan NPV sebesar kurang lebih 87%. Sehingga variabel yang paling sensitif adalah arus kas tahunan. Kesimpulan dan rekomendasi dari studi kasus ini adalah proyek A adalah pilihan terbaik berdasarkan NPV terbaik, NPV tertinggi, IRR tertinggi, tetap layak meski MARR berubah, payback period masih dalam batas waktu wajar. Kemudian untuk ketahanan terhadap perubahan variabel tetap layak pada MARR 10 hingga 15%, masih layak meski arus kas tahunan menurun 15%, artinya proyek A relatif stabil dan tahan risiko pasar. Kemudian untuk terakhir rekomendasi pengendalian risiko, yaitu yang pertama mengamankan arus kas, kemudian kontrol biaya investasi awal, kemudian monitoring biaya modal, kemudian mitigasi risiko operasional. Yang pertama ini mengamankan arus kas, yaitu fokus pada pemasaran dan efisiensi produksi untuk menjamin pendapatan tidak turun lebih dari 15%. Kemudian yang kedua adalah karena investasi awal besar, yaitu 2 miliar, perlu negosiasi vendor dan studi kelayakan konstruksi.
Kemudian monitoring biaya modal, jika suku bunga pasar naik drastis, NPV bisa turun lebih jauh. Kemudian mitigasi risiko operasional, yaitu asuransi pabrik dan perawatan berkala untuk menghindari downtime. Demikian presentasi terkait analisis studi kelayakan pada kasus ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.